Salam sehat buat sedulur semuanya dimanapun berada. Ini memelihara bibit lele dalam ember. Tapi faktor penentu sukses adalah bagaimana menjaga kualitas air. Nah, ini ada kematian anakan lele ukuran 46. Nah, tentu menghindari adanya jumlah kematian yang lebih besar, maka ini airnya kita kuras, kita ganti dengan yang baru supaya potensi kematian itu semakin rendah. Nah, ini salah satu ya. Kalau ini kita biarkan saja, pasti di dasar air itu akan menumpuk ya anakan lele yang mati. Oleh karena itu, agar tidak terjadi potensi kematian yang lebih besar, apalagi ada gejala anakan lelenya sudah mulai oleng ya, muncul ke permukaan dengan perut terbalik, itu berarti salah satu indikasi yang harus segera kita atasi. Dan kita tidak ingin tingkat kematian anakan lele ya itu terjadi secara massal. Sedulur bisa melihat di video-video sebelumnya bagaimana dengan sudah terkontaminasinya air ya, apakah karena endapan sisa pakan yang menimbulkan amoniak atau menghasilkan bakteri patogen, atau mungkin karena faktor lain, maka itu tentu harus segera diatasi. Nah, ini kita sudah kurangi, kita akan siram ya. Kita ambil dulu itu anakan lele yang udah mati, kemudian kita akan siram ya, kita cuci, baru kita isi air. Kita sudah keluarkan 3000 ekor bibit lele tersebut, dan inilah dia ukuran 46 ya. Nah, ini ada jumlah kematian sekitar 30 ekor. Jadi mengatasi potensi kematian yang lebih besar, satu, bisa mengurangi sebagian airnya dan menambahkan lagi air. Yang paling bagus kalau dia di kolam terpal atau kolam semen ya, dengan menggosok. Ini minimal mengurangi sedikit tingkat lumut dan membuang sisa-sisa limbah yang menempel di dasar kolam, khusus untuk kolam terpal maupun kolam semen. Kalau di tanah, dia akan dikonstruksi menjadi bahan organik yang malah berpotensi sebagai mikroorganisme positif. Tapi kolam terpal maupun kolam semen itu berarti akan menjadi bagian dari masalah. Oleh karena itu, dengan jumlah sekitar 3000 ini, daripada banyak tingkat kematian lanjutan, maka ini tentu kita akan gosok. Minimal digosok sedikit saja, membuang sisa-sisa pakan. Nanti setelah itu kita bersihkan, baru kita isi air. Kita sudah gosok dan ini dia sedulur, perhatikan cairannya hijau kotor ya, dan ini langsung salurannya ke pembuangan. Jadi mengurangi potensi adanya bakteri, patogen dan jamur, maka air dalam ember tampungan itu ya ada baiknya 2 kali
3 kali kita ganti airnya kita sebelum dimasukkan ke dalam kolam yang tadi kita sudah gosok. Jadi mengurangi potensi adanya kandungan jamur atau bakteri patogen dalam tubuh ikan. Jadi setelah airnya kita ganti 2-3 kali, lalu kita lihat, kita cek anakan lele yang kira-kira memang sudah mulai terindikasi kena penyakit dan ini sudah terpilih dan ini berpotensi untuk mati, maka ini akan dikarantina. Lalu ini akan dinaikkan ke kolam yang tadi kita sudah bersihkan. Tentu akan lebih sehat dan kemudian juga dia akan makan dengan lebih lahap dan akan lebih cepat besar. Jadi ini adalah terapi yang kita lakukan ketika kita budidaya lele dalam skala di atas 3000 bibit lele. Mengapa ini kita lakukan? Karena satu sisi kita ini adalah tempat untuk menjual bibit lele sekaligus. Jadi kita tidak ingin anak bibitan lele yang kita berikan ke konsumen kita itu berpotensi mati ketika sudah sampai di tempatnya. Ini lagi ngisi air. Nah, ini udah bisa diangkat. Nah, setelah dibersihkan, diisi air, nah ini dia. Sekarang ikannya udah masuk, air kolam bersih, lumut sudah dikurangi, bakteri patogen dihabiskan. Nah, ini dia lelenya. Nah, demikian sedulur, salah satu cara dan terapi bagaimana membuat anakan lele kita itu tingkat kematiannya rendah, khususnya untuk kolam terpal maupun kolam semen. Memang agak ribet, tetapi resiko kita harus minimalisir. Salam sehat, salam budidaya, salam untuk semuanya, sukses buat Anda dimanapun berada.